Halo, apa kabar untuk Virgo? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kali ini aku mau reading ya buat teman-teman Virgo tentang energi asmara kalian di bulan Februari tahun 2025. Sekali lagi, readingan ini bersifat general reading, jadi tidak semua harus resonate dengan keadaan kalian di luar sana. Kalau tidak resonate atau tidak cocok dengan keadaan kalian di sana, ambil positifnya. Kalian juga bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian ya buat teman-teman. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Dan untuk teman-teman Virgo, semoga readingan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bacaan kali ini ya tentang energi kamu dan energi orang yang sedang kamu fokuskan ya. Bisa kamu yang di atas atau di bawah, energinya juga bisa terbolak-balik ya teman-teman. Oke, di sini ada Ten of Cups. Eight of Wands. Keinginan untuk mengakhiri stagnasi di sini. Karena kemungkinan stagnasi ini bisa karena tentang komunikasi, cara kalian terhubung satu sama lain. Oke. Aku lihat kamu kondisi sekarang dengan adanya Ten of Cup. Ya. Ada keinginan untuk bahagia. Ada keinginan ada keinginan hubungan ini bisa berhasil. Impian kamu. Karena kalau aku lihat di sini, dengan berjalannya waktu, banyak sekali perubahan-perubahan dalam kehidupan asmara kamu. Seolah-olah di sini teman-teman, jika aku melihat situasi dengan hadirnya Wheel of Fortune ini sendiri, suatu hubungan yang kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Atau kalau aku melihat, ini adalah perasaan kamu, up and down ya teman-teman. Atau situasi kondisi asmara kamu yang tidak menentu di sini. Bahkan dengan hadirnya Wheel of Fortune ini sendiri, seolah-olah energi asmara kamu itu seperti bisa untung atau bisa rugi untuk kamu. Aku melihat saat ini kamu dalam kegelisahan. Ya. Untuk kedepannya hubungan kamu ini bagaimana? Apakah bisa berhasil? Ataukah tidak? Mencoba menghadapi situasi di sini ya teman-teman. Karena yang kamu inginkan saat ini adalah kebahagiaan untuk diri kamu. Kebahagiaan kalaupun kamu yang berumah tangga,
ingin lebih bahagia dalam hal hubungan asmara. Mencoba untuk mengatasi masalah-masalah asmara kamu, aku melihat beban kamu cukup besar, ya. Tapi di sini aku melihat kamu mencoba untuk menyelesaikannya. Oke, jadi ini sekali lagi kamu bisa yang di atas, bisa yang ada di bawah ya untuk teman-teman Virgo. Ace of Swords. Apakah dari kalian ini terhubung dengan seseorang di mana setiap kali ada sesuatu, setiap kali ada masalah, ya, itu pergerakannya itu kayak kurang greget gitu loh teman-teman. Gerakannya itu kayak kurang greget gitu, atau bahkan cenderung kayak kurang menurut kamu, kurang berani dalam menentukan pilihan, dalam berbuat, dalam berpikir, itu kurang bisa memenuhi ekspektasi kamu. Ya. Terkadang mungkin di sini aku melihat energi kamu ya teman-teman. Energi kamu itu kayak nggak tahu sebetulnya apa yang dia pikirkan. Sebetulnya apa sih yang sebetulnya kamu pikirkan, kok nggak habis pikir gitu loh tentang cara dia, cara berpikir dia, ya. Itu kayak seolah-olah kamu kok nggak paham tentang dia gitu loh, kok bisa gitu loh, ya. Mungkin ada sesuatu yang dia lakukan, ada sesuatu yang dari cara dia berpikir itu nggak masuk ke kamu, nggak sesuai dengan pola pikir kamu, ya. Oke. Di sini kalau aku melihat dia ini mudah sekali untuk marahkah? Ya. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang sebenarnya nggak semuanya dia itu kayak buruk ya teman-teman. Ada baiknya, mungkin dari sisi lain dia itu kayak langsung ke poin. Kalau kamu mungkin minta tolong, dia bisa. Tetapi kalau kita ngomong tentang masa depan, visi, atau yang lain, ini sepertinya ada perbedaan. Kalau secara pergerakan mungkin kalian sama lah ya. Nah. Oke. Apakah dia ini terlalu berbicara agak besarkah? Aku lihat dulu. Ya, gini ya teman-teman ya. Kalau aku melihat dia ini termasuk tipikal seseorang yang mungkin di hadapan dia sekarang adalah tentang finansial atau ini atau yang lainnya di sini. Tetapi aku lebih ke arah tentang finansial sih. Ke arah finansial. Ya. Atau cara dia, bagaimana dia bisa mendapatkan finansial ini. Karena di sini aku juga melihat bahwa kemungkinan kamu terhubung dengan seseorang yang memang secara finansial itu ada jadi kayak nggak tetap,
Nah, mungkin di kondisi yang nggak stabil juga secara finansial. Kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi. Ada beberapa dari kamu, apalagi yang sudah berkeluarga, ya, banyak sekali yang bermasalah juga di finansial. Ini juga bisa ya teman-teman, bermasalah di finansial. Nah, tetapi yang menjadi pola dasar di sini adalah kurangnya sensitif, kurangnya kepekaan dalam hubungan. Apakah ini tentang dia ke kamu? Jadi seolah-olah yang di hadapan dia, kalau udah fokus dengan sesuatu, lupa dengan kamu. Aku lihat dulu ya. The Wheel of Fortune. Ya, kalau kondisinya lagi up and down ini benar-benar kayak sangat atau emosional atau suatu masalah apapun di sini. Aku melihat ada energi yang nggak stabil, teman-teman. Kalau udah ada energi yang nggak stabil di sini, entah itu emosional, entah itu masalah finansial atau yang lain, ini sangat berdampak di energi asmara kamu. Nah, bahkan kalau aku lihat salah satunya, jika terjadi ya tentang emosional itu sendiri, itu selalu mengatakan putus, cerai, atau suatu hubungan yang putus nyambung, bisa juga. Oke. Ya, merasa bisa dibilang di sini tuh kayak ada rasa sakit, ada rasa sedih, ada rasa kehilangan. Bahkan mungkin yang tadinya aku bilang yang kau inginkan adalah kebahagiaan, tapi yang kamu dapatkan malah sebaliknya. Ya. Terasa berat buat kamu di sini, di energi asmara kamu, ya, teman-teman. Mungkin kepinginnya itu saat ada momen-momen bisa bareng, ternyata kamu harus menjalaninya sendiri. Ya. Berharap ada perubahan dari situasi ini, berharap ada perubahan dari mungkin orang yang sedang dealing dengan kamu. Ternyata di sini mungkin susah atau sulit buat kamu, sulit juga buat dia, karena di sini aku melihat yang dia fokuskan bukan tentang asmara, teman-teman, ya. Karena aku melihat ada perbedaan visi. Mungkin buat kamu suatu hubungan ini adalah hal yang paling penting, tetapi buat dia, ya, uang, kerja adalah sesuatu hal yang penting. Oke, menurut kamu memang penting masalah itu juga gitu loh. Tetapi di sisi lain yang mendukung asmara juga. Nah, oke. Aku melihat jika awalnya di sini aku melihat dia itu kayak fix dia pilih kamu, tetapi dengan berjalannya waktu di sini aku melihat ada keraguan dia. Dia meragukan hubungan di sini. Ada beberapa mungkin pola pikir, visi misinya beda. Itu kayak dia
meragukan hubungan, meragukan juga tentang asmara dia ke kamu. Nah ini, karena dia percaya, ya. Di sini aku melihat dia memiliki rasa kepercayaan diri. Dia percaya bahwa jika dia sukses, kalau dia ini punya uang yang banyak, kalau ini bisa bahagiain kamu. Oke. Sama ya. Jadi kayak aku melihat kepekaan dia tentang asmara. Jadi kayak hatinya itu sulit untuk tersentuh, teman-teman. Jika aku melihat di sini. Ya. Secara spiritual dia dari segi asmara kurang sekali. Nah ini. Aku ngomong tentang keterbukaan ya di sini. Bagaimana cara dia itu mampu berpikir, ya. Intuisi dia sendiri. Ini kalau aku lihat kurang sekali ya dalam hal asmara. Karena apa? Di sini aku melihat kecenderungan dia menggunakan pola pikir dia. Bagaimana kita ngomong tentang kerja, uang, kerja, uang, atau bahkan kita ngomong tentang jabatan juga. Kerja, uang, jabatan, kekayaan, harta, ya. Kalau aku lihatnya seperti itu. Dia tipikal mungkin seseorang yang ingin diagung-agungkan. Tipikal seseorang yang mungkin ingin dilihat orang banyak. Ya, dia ingin menjadi seorang public figure untuk orang lain. Tetapi di sini aku juga melihat mungkin dia tidak bisa menjadi public figure buat kamu. Ini dari segi yang aku lihat negatifnya. Nah, aku juga melihat sih sebetulnya tidak semuanya ya hubungan di sini harus negatif, teman-teman. Ya, karena kita ngomong tentang yang namanya kepekaan itu sendiri. Jadi ini benar-benar kayak seseorang yang terlalu menggunakan pola pikir, tapi kepekaan dia terhadap lingkungan sekitar, terhadap pasangan yang tidak ada. Atau bahkan di sini aku juga melihat bahwa teman-teman bisa saja kamu terhubung, ya ini untuk kedua. Jadi kamu bisa saja terhubung dengan seseorang yang cukup sukses dari segi karir ataupun keuangannya. Ya, dari segi karir dan keuangannya. Tapi di satu sisi juga aku melihat kamu memiliki visi dan misi yang sama dengan dia. Paham ya? Tetapi di sini aku melihat juga bahwa ada sesuatu dalam pikiran dia yang mempengaruhi hubungan di sini, pola pikir dia. Oke, visi sama, segala sesuatu sama dalam hal asmara, oke. Tetapi ada sesuatu dalam pikiran dia yang mengubah cara tindakan dia, berpikir dia. Ya. Nah, yang mempengaruhi ini siapa? Ini kalau aku melihat dengan hadirnya High Priestess ini sendiri, ini bisa saja tentang yang namanya menurut perasaan dia sendiri. Jadi aku melihat ada perasaan yang mengganggu dia atau kata hati yang selalu mengganggu dia. Ace of Pentacle dulu ya. Berat buat kamu di sini, buat teman-teman ya. Di saat seseorang tidak ada perubahan dalam hidupnya. Berat buat kamu di sini. Di saat kamu terhubung dengan seseorang yang melakukan atau tidak pernah mau belajar dari suatu kegagalan. Nah, ini. Sebetulnya di sini aku melihat kamu cukup setia. Atau bahkan di sini perasaanmu nggak akan pernah pudar di saat dia dalam kondisi apapun. Tetapi di sisi lain ada feel dimana kamu tuh kayak lelah, dia nggak pernah mau belajar dari kesalahan. Jadi dia selalu
melakukan kesalahan dia yang sama. Makanya di sini apa sih yang kamu inginkan itu kayak hancur berantakan gitu. Yang ada malah beban dalam hati kamu, dalam pikiran kamu di sini. Nah, ada permasalahan ya dalam energi keuangan di sini. Atau ini juga bisa bahwa ada permasalahan lah ya, nggak harus dari finansial. Kita ngomong tentang yang namanya bisa finansial, karir, atau jabatan, atau yang lain. Ini loh, ada Page of Swords soalnya. Ya. Mungkin atau bisa jadi selama ini kamu yang banyak memberi secara finansial ke dia, tetapi di sisi lain nggak ada effort buat dia gitu loh, ke kamu. Di saat kamu mulai lelah, bingung lah dia di sini, kayak nggak ada pegangan gitu loh teman-teman. Ini juga bisa ya kalau aku lihat di sini. Khawatir. Ini juga bisa. Tapi sepertinya tadi yang aku bilang bahwa kemungkinan ya di sini alasan dia saat ini tuh lagi nggak peka sama kamu itu gara-gara ya itu tadi, ada yang jauh lebih penting menurut dia daripada hubungan asmara atau bahkan kamu sendiri di sini. Oke, jadi itu ya buat teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Aku akhiri, kita bertemu lagi di video-videoku yang lain. Oke, bye-bye.